Wal jannatu mustaqatun lahum. Dan keutamaan daripada bulan Ramadan adalah mustaqatun lahum. Wal jannatu mustaqatun lahum. Surga iku juga kesengsem, rindu, pengen, demen dipanjingi wong sing ngejalanaken puasa Ramadan. Dudu kitane sing kepengen, surgane sing kepengen. Lamun kitane ngejalanaken puasa Ramadan, maka iki puasa iki justru ibadah terhitung ibadah yang lumayan berat. Aja sing dorong khusyuk hatine, wis khusyuk hatine ke puasa iki abot. Lah biasa sing umah mah bengi ka atuh ya sahur. Anak rabi sahur, ngilu sahur. Lama tuh mesti ngomong awat usaha ya. Gelati kopi karo rokok surya. Ngopi kan enak ya. Kadang-kadang anak sih mau konon pakai. Karena apa? Mereka itu tidak bisa mengendalikan dirinya, menahan daripada hawa nafsunya. Maka di antara kemuliaan di bulan Ramadan adalah wal jannatu mustaqatun lahum. Surga iku rindu kesengsem bagi wong sing ngejalanaken puasa Ramadan. Jadi sapa bae umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka iku akan dirindukan, didemeni surga. Jadi surga tecelukan. Nih wong sing ngejalanaken puasa Ramadan. Iku diantaranya kelebihan daripada bulan Ramadan, isi-isi yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Maka yang pasti semasa kita hidup di dunia, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa umur panjang, kenikmatan yang paling besar adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling terbesar. Kalau kita dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau beres Ramadan arep mati tak harus bersih dosanya, insya Allah Allah kubur selamat, dina kiamat selamat, balasannya surga. Wong dosanya wis diampuni kan Gusti Allah. Peribahasanya senajan kita urip ning alam dunia siki didanai dawa umur, percuma. Ari kita urip ning dunya hanya sekedar ngakai salahan dosa ning Gusti Allah. Mending-mending tas gawe dosa, tas gawe salah langsung tobat ning Gusti Allah. Barang durung tobat mati, kita siap azab kubur, azab akhirat yang sangat pedih itu siap menanti kita bagi orang-orang yang banyak salah dan dosa akan tetapi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saking kemuliaan Ramadan, nikmat sing paling terbesar apa? Kita ke urip ning dunya ki ngerasa wake salah, wake dosa, wake tinggal ibadah. Tapi karena kemuliaan bulan Ramadan, karena ketaatan kita di bulan Ramadan, kita ikut sampai dosanya diampura ning Gusti Allah. Sampai-sampai dosa kita bersih kayak bayi sing embek lahir saking wong tuane. Iku kita sing masih dina nikmat pun nikmat sing paling terbesar. Nikmat yang paling terbesar setelah kita tidak ada, ketika kita sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka jelas di situ rahmat Allah, keridhaan Allah, pengampunan Allah insya Allah akan diberikan bagi kita hambanya yang taat kepada Allah, terkhusus bagi kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan sendirinya nikmat yang paling terbesar ketika kita sudah tidak ada, hidup di dalam akhirat adalah apa? Kita diberikan kenikmatan surganya Allah. Itu nikmat yang paling terbesar ketika kita nanti menghadapi hari akhir, hari kiamat. Insya Allah harapanane aja sing tukang ibadah, sing tukang sholat, sing tukang ngaji, sing tukang maca Quran, sing tukang zikir, pasti lamun ditakoni kepengen ini manjing surga. Senajan sing tukang maksiat ge
orok salah, sing tukang maksiat, sing tukang ningkono jarekane ke mabok, sing tukang bacok, sing tukang bobok androk. Lamun ditakoni pengen manjing surga mah pasti pengen manjing surga, mau bakal dewek sir manjing neraka ya, mau bakal apa ya, pasti kepengennya surga. Lah iki kenikmatan setelah kita nanti tidak ada menjalani alam akhirat, kenikmatan yang terbesar adalah kita merasakan kenikmatan surganya Allah. Dan insya Allah surga akan menanti kita, surga akan merindukan kita seandainya kita sebagai hambanya di bulan suci Ramadan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka dari Rasulullah nana patang golongan umat Rasulullah sing dirindukaken surga wenten patang golongan menawi kita manjing salah siji niki. Ya. Jadi surga itu juga nonggoni ni umat Rasulullah patang golongan. Iki menawi kita ki kepanjing salah siji nih. Pun disi patang golongan umat Rasulullah yang dirindukan surga. Pertama adalah talil Quran. Wong sing demen maca Quran. Lah rada omong wis pasti ya. Wong sing demen maca Quran pasti kudu dirindukaken ing surga. Jadi walhasil lamun kita pengen dirindukaken surga, pengen manjing surga kudu demen maca Quran. Apa maning Quran kan kitab suci umat Islam ya. Tuntunan pedoman hidup umat Islam itu sudah ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Apa baik kepengennya uang iku arep dunia arep akhirat nana ning jero Al-Qur'an. Makanya wong bengen mengomongaken makene. Dari zaman kula cilik ngaji masih zaman damar tok-tok kaya. Artinya ning kiai. Wes ngaji betul sing bener deh. Ngaji Quran sing bener, lamun sira bisa maca Quran, sira bisa ngaji, mengko segala-gala nana ning Quran. Rokok samsu nana ning Al-Qur'an. Susu nana ning Al-Qur'an, kue bolu nana ning Al-Qur'an. Wah ya akhirnya pula ngaji kan bener-bener mondok. Baru wis bisa Quran semacam metak kuliah ki tekang sikor mendak-mendak. Si horeng mah duduk rokok samsune sing ning jero Al-Qur'ane. Ke susune sing duduk ning jero Al-Qur'ane. Tapi apa? Ketika seseorang itu punya ilmu, gemar membaca Al-Quran, insya Allah apa nih baik arep kepengen rokok samsu, ari barang bisa ngaji ya. Ngoriku mau enak kayak Kang Munir kan kono. Lah kudu tuku rokok samsu kok nyelonong dewe. Mbak dodok lah harus disuguhi kono ku susu ya ta. Iku durung megawe iku durung. Lah kok mus megawe ya rokok samsu ongko, kue bolu ongko, susu ongko, lah balik menyanting amplop. Kan kono ya. Jadi pantas ketika orang itu berilmu bisa membaca Al-Qur'an, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Apa maning pedoman tuntunan kita menjalani hidup, semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka siapapun orang yang gemar membaca Al-Quran, maka dia akan dirindukan oleh surga. Sapa wong demen baca Al-Quran, maka Al-Quran bakal nyafati ning dinten kiamat. Wong demen maca Al-Quran, Al-Quran bakal jadi syafaat, Al-Quran bakal jadi penolong ning hari kiamat. Aja ning hari kiamat, ning alam kubur ke insya Allah Al-Quran ku bakal nulungi. Baik sing nulungi saking bacaan kita dewek, ataupun nulungannya sebab bacaan wong sing masih urip. Apakah bisa dengan bacaan tersebut sampai kepada mayit? Kalau kita khususkan bisa sampai. Kalau kita khususkan, kita hadiahkan, bisa sampai. Artinya bentuk sodakoh itu bukan hanya makanan saja, akan tetapi bacaan Al-Quran yang kita baca mendapatkan pahala dari Allah. Kita minta kepada Allah,
pahala bacaan Al-Quran ini kita hadiahkan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Itu insya Allah jadi syafaat dari penolong. Senajan pintere apa baik, kita ngedidik anak urusan pendidikan umum, lamun orang baca Al-Quran itu rugi. Sebab napa? Ari kita wong mati mah, senajan pendidikannya tinggi S1, S2 atau wong mati dibacakan matematika, jelaka. Pasti sing bacakan minimal Quran Yasin. Laka wong mati dibacakan 1 dikali 1 sama dengan 2. Bapaknya tangi maning kan jawab 2. Laka pan kotornya. Pasti sing dibacakan Al-Quran. Jadi jelas Al-Quran ini bisa menjadi penolong dan syafaat bagi orang yang suka gemar membacanya. Sekaligus surga pun menanti bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ari Al-Quran sih dibaca mah aja suaranya enak kayak Kang Marsak. Enak suaranya. Ngarko warapi. Gus ngembat no. Kok ketekang pecah. Betul. Lah kok manis suaranya enak, bacanya pasti. Awan-awan sing ngebaca senajan tengah bengi Al-Quran sing dibaca adem. Karone. Itu daripada hikmah dan karomah bacaan Al-Quran. Yang kedua, golongan hamba-hambanya Allah yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga perkataannya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sebab banyak orang terluka karena perkataan. Banyak orang jadi bermusuhan karena ucapan. Maka pantas Rasulullah mengatakan orang yang selamat itu adalah dia yang selamat tangan dan lisannya. Apabila tangan dan lisannya dalam arti perbuatan dan perkataannya selamat, maka dia akan menjadi golongan hamba Allah yang selamat. Tetapi apabila kata Rasulullah seseorang itu celaka dalam tangan dan lisannya, perbuatan dan perkataannya, maka celakalah dia hidupnya. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Dan orang-orang yang bisa menjaga lisannya itu dijaga daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang menggunjing orang lain, perkataan yang mengatakan keburukan orang lain, perkataan yang mengoreksi daripada kesalahan-kesalahan orang lain, perkataan yang membicarakan daripada keburukan-keburukan orang lain. Itu adalah perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak bisa dijaga, dan justru perkataan yang bisa membinasakan sekaligus yang bisa menghapus amal-amal kebaikan. Itu adalah perkataan yang tidak baik. Seandainya orang tersebut bisa menjaga lisannya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, dia ucapkan lisannya tidak lain hanya semata-mata mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, nasihat, saling mengingatkan, saling menunjukkan dalam kebaikan, saling mengajak dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka lisan itulah yang akan menolongnya baik di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang bisa menjaga lisannya, dialah orang yang dirindukan surganya Allah. Yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imil jiman. Wa mut'imil jiman. Wong sing elok ngenai mangan ning wong kang ngelih. Orang yang suka memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Ketika seseorang itu melihat orang yang kelaparan, ataupun seseorang itu suka memberi makan terhadap orang-orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkan makan, jangankan ada, tidak ada pun dia usahakan, maka jelas itu adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Jadi lamun kita mampu,
Jelas kita mah arep kenai mangan mah komo-komo mangan iku sing ngebutuhaken. Sing orang ngebutuhaken ke jelas arep kenai mangan kita mah pasti kegiai. Pasti wong zaman sikim arep kenai mangan pasti bisa kegiai. Lantaran apa? Sepira sih lamun kita keluarga kita mangan entek. Sedina paling seliter paling wakil lamun keluarga ni 2 liter. Sedangkan kan persiapan kita mah kadang-kadang manggana mangan iku seulaning arep kusana persiapan aneh beras sekarung kan ya ana mau ngedelok mangan piraku kita sampai ngege kok mau sampai mengusahakan mah sumpamanya di sekitar kita ada orang yang kelaparan, ada orang yang sampai tidak makan, kita kasih tuh orang-orang yang tidak makan, maka jelas itulah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Lamun uang seumpamanya umat Islam diperintahkan kon sholat, ngajak sholat pasti bisa sholat. Lamun uang seumpama puasa diperintahkan, diwajibkan puasa, diajak puasa, pasti seorang-orangnya bilang puasa. Tetapi itu belum dianggap kebaikan yang sebenar-benarnya dari Allah. Ketika dia sudah menjalankan kewajiban kepada Allah, sementara kewajiban di sekitarnya dia tidak jalankan, maka tetap saja kebaikan itu belum sempurna. Seandainya tukang sholat, tukang ngaji, tukang dzikir, tukang sedekah, lamun ngirenganin anak wong sing masih kelaparan mah, ikut tetep amal ibadah durung dianggap sempurna munggu Allah. Jadi pantas ketika orang-orang yang suka memberi makan terhadap orang-orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkan makan, itu adalah golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mah urip iki kok mau sampai mampu ya. Artinya bentuk makanan ki bentuk sedekah. Artinya ketika masih ngenai mangan kumaning lagi ngeliis dan lagi wargi. Arina panganan minimal dipangan iku jadi sedekah. Kok mau wong sing bener-bener ngebutuhaken. Wong sing ngebutuhaken mah komo-komo pepanganan iku akeh. Kadang-kadang sepotong roti, kadang-kadang ngucapaken syukure ora liren-liren kadoaken. Karena dia memang benar-benar membutuhkan. Makanya uang-uang sing ngerti mah ya. Ning bulan Ramadan kumu pisan. Akeh kadang ning bulan Ramadan wong sing mampu-mampu mah sengaja bikin makanan, mencari orang-orang yang dilihat memang masih membutuhkan daripada makan. Sodako kadang ning jalan, gawe tajir segala macam kan. Iki tujuannya sodako. Apa mana ketika sodako itu dijalankan di bulan Ramadan, yang memang apapun kebaikan yang dijalankan di Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Kok sampai anak wong kelaparan ngejaluk mangan di bulan Ramadan teka Kang ampura si kleme kita kewis rong dina di orang mangan bi hari kono dia lagi orang mangan mau kaget mau lagi puasa kami guru mangan. Dudu makonon Kang, iki orang mangan sebenere lantaran orang di beras, orang di picis. Tolong Kang kita ke seumpama supaya nyambung umur. Biar konon, ya wis. Nah, cukup beras setengah karung ataupun sekarung, kau dipongkok. Belanja nih 1,5 juta. Wis. Selama Ramadan, kon aja gelisah. Ngaras kabeh mangan pun, Masya Allah pun. Ayah ini subhanallah pahala nih, benar-benar saking Gusti Allah. Jadi yang ketiga golongan sing dirindukan di surga adalah golongan wong sing elok ngenai mangan ning wong ngendi. Yang keempat orang-orang yang dirindukan surganya Allah adalah washaimina fi syahri Ramadan. Wong sing puasa ning bulan Ramadan. Jadi iki 4 golongan orang yang dirindukan surganya Allah. Pertama adalah dia orang yang suka gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, dia adalah orang yang suka menjaga lisannya. Yang ketiga, dia adalah orang-orang yang suka memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah adalah dialah orang yang di bulan Ramadan menjalankan puasa wajib Ramadan. Iki 4 golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Insya Allah menawi kita kabeh dinai umur dawa kepenak Ramadan ngejalanakan puasa Ramadan, sehingga insya Allah kita mengkuni dideluki ning surgane Allah.
jare surga kah. Bapak-bapak wong pakel gajang sih kita dipanjingi. Kok dicelukin nih Sur? Bapak-bapak wong pakel jamaah wong pakel gancang sih kita dipanjingi diceluki paling Sur. Pengen mekoten jamaah ya? Pengen boten? Pengen boten? Menang baik ngoro pengen. Pengen maning surga nih, orang pengen mati siki macam. Ireng jamari ki. Supaya apapun indunya nih karena surga baik. Insyaallah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban ini mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dan diberikan oleh Allah hidayah yang baik, nikmat yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita ketemu di bulan Ramadan, kita jalankan puasa Ramadan dengan penuh kekhusyuan, jalankan amal-amal ibadah yang lain dengan penuh kekhusyuan, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita sampai. Belum tentu Ramadan tahun Arab kita masih dinaik umur. Maka kesempatan kita syukur, rasa syukur kita terhadap Allah, Ramadan ini masih sampai umure, maka gunakan sebaik mungkin. Karena apa? Di Ramadan bukan saja bulan sarana kita untuk memperbanyak amal ibadah, tetapi di bulan Ramadan juga adalah sarana kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, melatih hawa nafsu kita agar nanti kita bertemu di bulan yang depan, bulan yang lainnya kita sudah bisa dan sekaligus terlatih untuk bisa menjalankan amal-amal ibadah, sekaligus terlatih kita bisa menjaga hawa nafsu kita, bisa menjauhi daripada keburukan-keburukan kita, sehingga kita semua digolongkan hamba-hambanya Allah yang selamat bahagia dunia, selamat bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah para